Pernahkah kalian membayangkan terjebak di sebuah tempat yang dipenuhi lorong-lorong kosong tanpa ujung, dengan suara dengungan lampu yang tak pernah berhenti, dan sesuatu yang terus mengintai di balik kegelapan? Itulah Backrooms, sebuah dimensi misterius yang telah lama menjadi legenda di internet. Dalam film ini, kita akan mengikuti kisah seseorang yang tanpa sengaja terjebak di tempat mengerikan tersebut dan harus berjuang mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Selamat datang di Wazo Review. Hari ini kita akan membahas alur cerita lengkap film Backrooms. Langsung saja kita mulai. Film ini dimulai dengan rekaman video dari tahun 90-an, tepatnya tahun 1990. Seorang ilmuwan yang tak terlihat bernama Naren Warne sedang menjelajahi lokasi misterius. Lokasi dengan tembok warna kuning itu dikenal sebagai Backrooms. Dia merekam apapun yang dilihat di dalam ruangan itu, di mana di sana terdapat perabotan yang berserakan di seluruh lorong dan ruangan yang luas dan kosong. Naren lalu menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan peralatan video dan kamera. Dia lalu mencoba menghubungi bantuan melalui radio. Seekor burung camar tiba-tiba jatuh dan pingsan di hadapannya. Namun burung itu entah keluar masuk dari mana. Dengan nafas ngos-ngosan, Naren terus berkeliaran melewati lorong-lorong yang tak berujung. Tempat tersebut benar-benar diciptakan seperti labirin yang membuat siapapun akan kebingungan. Sampai pada akhirnya, dia melihat semacam makhluk besar yang mengeram menginjak-injak ke arahnya. Naren mencoba mencari tempat untuk berlari ataupun melarikan diri. Sayangnya, tempat itu membuatnya terpojok, sehingga dia gagal menyelamatkan diri dan diserang oleh makhluk tersebut. Video kemudian terputus karena sedang ditonton oleh rekan-rekan ilmuwan Naren, dan film berjudul Backrooms barulah dimulai. Adegan selanjutnya diperlihatkan seorang bocah bernama Mary sedang mencetak jejak tangannya pada jalanan semen yang masih basah. Saat dewasa, dia menjadi seorang terapis psikologi yang cantik dan semlohai. Seorang pemilik toko furniture bernama Clark dari Captain Clark's Ottoman Empire berjuang untuk mempertahankan bisnisnya karena ia bersaing dengan pemilik toko lain. Ia mengunjungi terapis psikologi pribadinya, yaitu Dr. Mary. Clark bercerita tentang bisnis toko furniture miliknya yang sedang berada di ambang kebangkrutan total. Selain masalah bisnis, mereka membahas trauma emosional Clark akibat diceraikan oleh istrinya. Clark merasa ditinggalkan, kesepian, dan kehilangan kendali atas hidupnya. Dia merasa frustasi dan tertekan karena tekanan finansial yang luar biasa. Sebagai seorang terapis, Mary mencoba menggali mengapa Clark selalu melarikan diri dari kenyataan dan menolak untuk menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan-kegagalan tersebut. Mary berusaha membuat Clark menghadapi realitas. Namun, Clark menunjukkan tanda-tanda pertahanan diri psikologis yang kuat. Terapis itu sendiri juga sering memikirkan kehancuran rumah masa kecilnya dan ibunya yang dirawat di rumah sakit jiwa. Mary kemudian meminta Clark untuk memerankan masalah-masalah yang menyebabkan perceraiannya dengan istrinya, seperti kecanduan alkoholnya yang membuat Clark menjadi sangat marah dan getir saat ia melampiaskan frustasinya. Setelah itu, Clark mencoba merekam promo bersama asisten manajernya, Kate Taylor, dan pacarnya, Bobby Robert. Akan tetapi, semuanya menjadi berantakan ketika kursi yang diduduki Clark patah begitu saja. Kemudian ia menangani masalah listrik di toko dan bertemu dengan seorang teknisi. Mereka pergi ke ruang bawah tanah toko untuk menemukan panel listrik. Tetapi mereka menemukan 3 saklar yang dipasang secara diagonal yang tampaknya tidak terhubung ke bagian toko lainnya. Di malam hari, Mary tampak sedang bersantui sambil novi alias menonton TV ditemani cemilan kulit melinjo crispy dan juga potongan jejak tangannya dari semen yang dia buat di masa kecilnya. Sementara itu, Clark justru terlihat berada di toko. Ketika dia sedang bersantai sambil nonton TV, tiba-tiba listrik mendadak mati dan menyala. Selain menjadi sumber penghasilan, toko furniture miliknya sekaligus menjadi rumah kedua yang selalu dia jaga di malam hari. Di dalam kesendiriannya, Clark menjadi teringat dengan sang mantan istri, Barbara, saat melihat foto bersama mereka. Setelah itu, acara TV yang ditonton oleh Clark mendadak terganggu oleh video dari Backrooms. Sebelum TV itu mati, Clark kemudian kembali ke ruang bawah tanah.
Saat sumber listrik dimatikan, di tempat itu dia melihat sedikit cahaya keluar dari balik salah satu dinding. Clark berjalan mendekati sumber cahaya itu yang menarik perhatiannya. Yang mengejutkannya, ketika ia mendekatkan telinganya ke dinding tersebut, tubuh Clark mampu menembus, melewatinya, dan mendapati dirinya berada di backrooms. Clark terlihat sangat terkejut, dan yang pertama kali dia lihat di tempat itu adalah tumpukan barang-barang rongsokan. Dia kebingungan. Tangannya mampu menembus tembok seolah menjadi arwah yang mampu menembus benda padat. Untuk memastikan bahwa kejadian itu benar-benar nyata, Clark melewati dinding lunak itu lagi yang terhubung dengan tokonya itu dan masuk kembali ke backrooms. Ia mulai berjalan dengan terkejut melihat seluruh area tersebut yang tampak kosong. Clark terus berjalan hingga menemukan ruangan dengan papan larangan untuk masuk, sehingga dia belok ke arah yang lain. Dia kemudian melihat seekor burung camar yang sudah mati. Saat melanjutkan perjalanannya, dari kejauhan dia melihat sosok seperti manusia yang berdiri di depan pintu ruangan. Saat dia mendekat, rupanya sosok itu hanya potongan karton yang berbentuk pria, dengan kabel yang terhubung dari balik sebuah pintu yang tak dapat dibuka. Ditambah lagi, terdengar beberapa suara yang berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dia lalu membuka sebuah pintu lorong kecil di mana di dalamnya terdapat sebuah tas. Saat dibuka, tas itu berisi benda-benda yang tak kuketahui dan sebuah lencana Naren. Tapi itu bukan fotonya. Clark nekat masuk ke dalam lorong sempit itu yang menuju ruangan lain. Di mana di sana, dia mendapati beberapa sepatu, sendal, dan kursi yang telah menyatu dengan lantai. Kursi berwarna ungu itu pun ia dekati, sambil berpikir, sepertinya lumayan juga kalau dijual, dapat goceng. Tak lama kemudian, Clark mendengar suara dentuman. Saat ia mencoba mendekati sumber suara itu, Clark justru melihat sesuatu yang dilempar. Ketakutan, Clark merayap menaiki lantai perosotan dan berhasil keluar dari ruangan itu, melewati pintu kecil menuju ruangan yang pertama kali dia masuki. Dia sempat panik saat gagal menemukan jalan untuk kembali ke toko. Namun dengan meraba-raba dinding itu, akhirnya ia berhasil keluar. Namun tiba-tiba dia balik lagi, cuma mau mengambil sebuah kursi. Untung aja tubuhnya masih bisa nembus tembok, meskipun dia bawa barang curian. Di sebuah perusahaan bernama Ashing Research Institute, seorang ilmuwan bernama Bill menonton rekaman Clark berjalan melalui backrooms. Sementara itu, Clark kembali ke Mary untuk menceritakan tentang backrooms yang dia temukan. Clark menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah dimensi atau jaringan lorong yang sangat luas dan tak berujung. Ia menggambarkan tempat itu penuh dengan lorong aneh, wallpaper kuning usang, dan sebagainya. Clark juga menjelaskan bahwa tempat itu nyata karena dia sempat menemukan barang-barang peninggalan orang lain di dalam sana, yaitu milik peneliti Ashing bernama Naren Warna yang hilang di awal film. Mary awalnya bersikap sangat skeptis. Sebagai seorang psikolog, Mary sama sekali tidak percaya dengan cerita dimensi alternatif tersebut. Mary langsung mengira bahwa Clark sedang mengalami delusi parah, halusinasi, atau gangguan mental akibat depresi berat, ketergantungan alkohol, dan trauma perceraiannya. Karena Mary mengabaikan dan menganggap ceritanya sebagai kegilaan, Clark akhirnya meninggalkannya dan berjanji akan kembali dengan bukti. Dia kemudian mencari Kate dan Bobby untuk merekrut mereka guna mengumpulkan data penelitian. Clark memasang lakban di sekitar area untuk memasuki backrooms dan menunjukkan kepada Kate dan Bobby apa yang dia temukan. Kate dan Bobby sangat terkejut melihat pintu masuk itu, tetapi mereka tetap mengikuti Clark. Mereka dibawa ke sebuah ruangan dan Bobby diikat dengan tali dan diturunkan ke sebuah ruangan lain dengan terowongan yang lumayan curam. Di ruangan itu, Bobby melihat tumpukan pakaian bekas yang begitu banyak, termasuk kaos yang dia kenakan sebelumnya. Dan beberapa di antaranya berlumuran darah. Tak lama kemudian, Bobby mendengar geraman suatu makhluk sehingga dia dengan cepat ditarik ke atas. Namun setelah berhasil keluar dari ruangan itu, tali yang masih mengikat di tubuh Bobby ditarik makhluk itu, sehingga Bobby kembali ke bawah dan makhluk itu menyeret tubuhnya yang berdarah ke ruangan tertutup. Kate berusaha mengejarnya dan terpisah dari Clark yang mencoba bersembunyi. Dengan membawa kamera, Clark memasuki sebuah ruangan dengan pohon Natal yang menyala. Dia juga melihat dua sosok humanoid yang dikenal sebagai still life bergerak ke arahnya, sehingga dia harus melarikan diri.
Clark kemudian sampai di sebuah ruangan di mana Kate melihatnya dari sisi lain dinding, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Makhluk itu kemudian mengambil kamera Clark dan bergerak ke arahnya. Sementara itu, Mary teringat saat dimarahi sang ibu yang mengurungnya saat dia mengintip keluar dari kaca yang dipenuhi tempelan kertas. Sang ibu memberitahunya bahwa dia tidak pernah diizinkan keluar karena dia ada di mana-mana. Entah siapa yang dimaksud oleh Ibu Mary. Tiba-tiba dinding rumahnya dijebol oleh sesuatu yang menjadi bagian dari ingatan psikolog itu. Mary kemudian mendapat pesan di mesin penjawab teleponnya dari Clark yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali. Mendengar pengakuan itu, Mary menjadi khawatir. Sementara itu, Bill sedang berada di rumah bersama keluarganya. Tak sengaja, mereka kemudian melihat iklan toko Clark di televisi. Namun Bill tampak terkejut, ternyata dia mengenali Clark. Sedangkan Mary, ia pergi ke toko Clark untuk mencoba menemukan pria itu. Karena tak ada yang menjawab panggilannya, dia pun pergi ke ruang bawah tanah. Di tempat itu Mary melihat denah yang digambar Clark pada sebuah papan. Denah tersebut sama persis seperti yang ditunjukkan Clark pada Mary sebelumnya. Mary kemudian mendekati lakban yang menjadi penanda keluar masuk backrooms. Dengan ragu dan takut, Mary memasuki ruangan rahasia itu. Dia berjalan pelan-pelan sambil memanggil nama Clark. Tapi yang ada, dia hanya melihat tumpukan kursi di beberapa bagian ruangan. Hingga kemudian Mary berakhir di sebuah ruangan dengan gambar-gambar yang menyeramkan. Tiba-tiba Clark muncul dan terdengar suara seseorang dari ruangan sebelah. Karena mentalnya sudah benar-benar hancur setelah terlalu lama terjebak di backrooms, Clark mendadak mencekik Mary dan membuatnya pingsan. Clark membawa Mary ke sebuah ruangan yang direkonstruksi agar terlihat seperti ruang makan biasa. Selain itu, di ruangan tersebut juga telah disediakan replika manusia lain yang disebut still life yang dibuat dengan bentuk buruk rupa memenuhi ruangan tersebut. Clark menjelaskan kepada Mary bahwa segala sesuatu di backrooms adalah sesuatu atau seseorang yang diingat. Semakin sering tempat itu mengingat sesuatu, maka semakin sedikit detailnya. Mary tampak bingung dengan apa yang diceritakan oleh Clark. Setelah itu, Clark membuka pintu lemari es di mana di dalamnya memperlihatkan kepala Kate yang sudah terpenggal. Ketakutan, Mary meminta Clark agar melepaskannya dan akan membuat Clark merasa lebih baik. Tapi Clark malah bilang pada Mary akan menjadi seperti ayam kehilangan kepalanya mencari jalan keluar dan berakhir di tempat yang sama dengan tempat dia sekarang. Kemudian Clark memotong kulit kepala replika perempuan untuk membuat Mary melanjutkan permainan peran pernikahannya. Clark memaksa Mary untuk melakukan sesi terapi psikologis seperti yang biasa mereka lakukan di dunia nyata. Clark ingin Mary memvalidasi dirinya dan menyatakan bahwa dia benar atas segala kegagalan hidup dan keretakan rumah tangganya. Tetapi Mary menolak dan mengatakan kepadanya bahwa istrinya meninggalkannya karena dia terlalu cengeng. Mary akhirnya berhasil membujuk Clark untuk membiarkannya pergi karena dia ingin tetap berada di backrooms. Hal ini menyebabkan still life lainnya berpencar karena still life utama, makhluk raksasa yang tinggi, sedang mendekat. Namun Clark yang sudah kehilangan akal sehatnya justru tidak lari. Dia mengira bisa mengendalikan situasi dan mencoba menenangkan makhluk tersebut. Di luar dugaan, entitas raksasa yang disebut Kapten Clark itu sama sekali tidak bisa dikendalikan. Alih-alih tenang, makhluk tersebut justru langsung menyerang Clark secara brutal dan menggigit lehernya hingga tewas di depan mata Mary. Mary kemudian melarikan diri dan melewati beberapa area di backrooms yang direkonstruksi agar terlihat seperti lingkungan lamanya. Makhluk raksasa itu langsung bergerak mengejar Mary. Adegan kejar-kejaran terjadi dengan begitu menegangkan. Setelah berlari dan menghindari Kapten Clark melalui ruangan sempit, dia berakhir di replika lobi toko milik Clark. Di replika lobi ini pula, Mary melihat pintu yang tampak seperti jalan keluar menuju dunia nyata. Namun, ruang tersebut telah mengalami distorsi ruang dan waktu yang parah, memaksa Mary untuk membuat keputusan ekstrem antara terus maju menembus kegilaan dimensi tersebut atau terjebak selamanya di sana. Tiba-tiba seekor patung benda mati mengejarnya. Dengan tongkat kayu, Mary mematahkan kaki kayu patung tersebut.
Mary yang berlari kemudian terjatuh dan tanpa sengaja menekan tombol alarm kebakaran, sehingga menyebabkan tabung-tabung besar yang menyimpan gas pemadam langsung melepaskan isinya dengan tekanan tinggi. Saat mulai lemah, tiba-tiba patung tadi masih mengejarnya, sehingga dengan sekuat tenaga, Mary mulai memukulnya dengan batu yang selalu dibawanya. Batu itu sebenarnya sepotong jalan masuk rumah masa kecilnya, tempat dia mencetak jejak tangannya. Dia kemudian berlari dari patung itu dan kembali ke tempat dia pertama kali memasuki backrooms, di mana dia ditemukan oleh para ilmuwan. Mary dibawa ke ruang interogasi di Essing, di mana ia disambut oleh Phil. Phil memintanya untuk mengkonfirmasi hal-hal yang dia lihat, tetapi tidak dapat menjelaskannya. Phil lalu memberitahu Mary bahwa perusahaan mereka dulunya membuat mesin MRI, yaitu alat pemindah medis yang digunakan untuk mengambil foto bagian dalam tubuh manusia secara sangat detail dan jelas. Tetapi mereka mengalihkan fokus setelah menemukan backrooms dan telah mencoba memetakan tempat itu. Saat Phil terus berbicara, kata-katanya tenggelam dan Mary hanya tersenyum tipis. Di dalam backrooms, lebih banyak ruangan berdasarkan ingatan Mary telah diciptakan kembali, termasuk still life yang menggambarkan dirinya duduk di ruangan interogasi. Dan film yang berjudul Backrooms ini akhirnya selesai. Kesimpulan dari film ini adalah seorang pemilik toko furniture bernama Clark menemukan ruang ekstra dimensi misterius di ruang bawah tanah tokonya yang dikenal sebagai backrooms. Clark membawa karyawannya, Kate dan pacarnya, Bobby, untuk merekam apa yang mereka lihat dan temukan. Tetapi Kate dan Bobby dibunuh oleh makhluk misterius yang menghuni backrooms. Terapis Clark, Dr. Mary, pergi ke toko Clark setelah ia menyebutkan apa yang telah ia temukan dan mulai mengalami gangguan jiwa. Ketika Mary memasuki backrooms, ia ditemukan oleh Clark yang sudah menjadi gila dan ingin tetap berada di sana. Ia telah menemukan still life, salinan manusia yang tidak sempurna yang diciptakan oleh backrooms. Yang besar mengambil wujud Captain Clark, persona yang digunakan Clark untuk mengiklankan tokonya. Setelah Clark membiarkan Mary pergi, still life membunuh Clark dengan menggigit lehernya. Mary melarikan diri dari makhluk itu dan melawan sebelum ditemukan oleh para ilmuwan dari Essing Research Institute. Ilmuwan utama, Phil, mengeluarkan Mary dari backrooms dan menjelaskan apa yang ia ketahui tentang tempat itu. Sementara itu, backrooms menciptakan kembali hal-hal dari ingatan Mary, termasuk still life dirinya. Dan itulah alur cerita lengkap film Backrooms. Film ini bukan hanya menyuguhkan teror dari sosok misterius, tetapi juga menghadirkan rasa takut melalui suasana yang sunyi, mencekam, dan membuat kita seolah ikut terjebak di dalam labirin tanpa akhir. Kalau menurut kalian, bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah kalian sanggup bertahan jika berada di ruangan tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe ke Wazoo Review, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ulasan film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.